aplikasi ini bernama Technos Genius Accounting Information System. Nah, sekarang kita berada di halaman login. Untuk login sendiri ini ada dua user, yaitu pemilik dan admin. Pertama kali kita masuk login pemilik. Untuk master data sendiri ada tiga, yaitu chart of account, biaya bimbel, dan karyawan. Untuk master data chart of account, kita bisa menambahkan data dan edit datanya. Untuk tambah data, klik tombol tambah data. Nah, ini berikut adalah tampilan form tambah data COA. Untuk mengedit, kita bisa klik tombol edit yang ada di sebelah kanan. Nah, berikut adalah form edit data COA. Lalu kita masuk ke master data biaya bimbel. Berikut adalah master data biaya bimbel. Kita klik tambah data untuk menambah data dan klik tombol edit untuk merubah data biaya bimbel. Selanjutnya data karyawan. Data karyawan ini menjadi acuan untuk admin untuk membuat usernya. Untuk tambah data karyawan, bisa klik tambah data karyawan. Untuk merubah, bisa klik edit yang di sebelah kanan. Untuk pertama kali saat menggunakan aplikasi ini, user tuh pemilik harus melakukan input saldo awal yang ada di menu setting di submenu saldo awal. Kita masukkan nominalnya, kas, lalu ada modal usaha. Setelah kita memasukkan data saldo awal, kita menginputkan data settingan COA. Settingan COA ini berguna sebagai template untuk jurnal, untuk melakukan proses jurnal sebagai template. Jadi di sini ada setting COA-nya ada 5, yaitu pendaftaran, angsuran, pengeluaran, modal, dan piutang tak tertagih. Setelah kita melakukan setting COA, lalu kita dapat melakukan transaksi berikutnya. Untuk pemilik sendiri itu bisa menambahkan modal atau mengambil modal, itu mengambil kas untuk diri sendiri. Jadi untuk menambahkan modal, klik tambah modal, kita pilih tanggal dan masukkan nominalnya. Untuk mengambil kas sendiri, kita klik tombol price, tanggalnya, lalu nominalnya berapa. Setelah itu kita masuk ke halaman admin. Halaman admin ini terdiri dari master data, pendaftaran, angsuran, absensi pengajar, cetak pembayaran gaji, dan pengeluaran lain-lain. Untuk master data sendiri itu ada siswa dan pengajar. Kita lihat siswa. Data siswa ini ada hanya untuk bisa melihat dan mengedit data tersebut. Dikarenakan untuk menambahkan data siswa itu terjadi hanya saat melakukan pendaftaran, siswa melakukan pendaftaran. Untuk pengajar sendiri bisa menambahkan data dan mengedit data. Untuk formulir tambah datanya seperti ini. Untuk edit datanya hampir sama dengan tambah data, tetapi sudah diinputkan data lebih dahulu. Lalu kita masuk ke transaksi pendaftaran. Untuk transaksi pendaftaran ini, kita bisa melihat status dari siswa tersebut. Bisa dilihat di sini ada 2 siswa yang telah lunas dan ada 1 siswa yang telah di blacklist. Kenapa di blacklist? Karena dia setelah 2 bulan tidak melakukan pembayaran. Jadi sistem secara otomatis akan melakukan blacklist terhadap siswa tersebut. Dan siswa yang telah di blacklist tidak dapat melakukan pendaftaran ulang maupun membayar angsuran. Untuk yang tidak lunas berwarna kuning. Nanti saya jelaskan. Untuk melakukan pendaftaran siswa baru, kita bisa klik tombol pendaftaran siswa baru. Setelah masukkan nama, ini ada data pendaftarannya. Jadi dia kelas berapa, mau ngambil jumlah semester berapa, mengambil periodenya ganjil atau genap, tipe pembayarannya atau per semester, 5 kali angsuran atau 1 tahun. Dan juga di sini menampilkan nominal harus dibayarkan oleh siswa tersebut saat melakukan pendaftaran. Ini ada sedikit perbedaan jika pendaftaran siswa lama. Jadi pertama, siswa tersebut harus dicari dulu namanya. Contohnya di sini Habib, kita cari. Nanti ada muncul nama Habib, NIS SW001. Actionnya kita pilih siswa tersebut. Untuk selanjutnya itu hampir sama dengan siswa baru. Ada form input pendaftaran. Dan di sini yang bedanya itu uang pendaftarannya itu 0 untuk siswa lama.
Berbeda dengan yang tadi siswa baru, itu uang pendaftarannya diambil 100.000. Lalu kita ke transaksi angsuran. Nah, transaksi angsuran, coba kita masukkan data tadi Habib. Nah, di sini ini sudah tertulis cicilan sudah lunas dikarenakan dia sudah tidak ada sisa cicilan yang tersisa. Oke, nah ini data siswa ditampilkan, data pendaftarannya, dia melakukan pendaftarannya berapa, jumlah cicilan berapa, ini data angsurannya. Oh, ternyata dia ngambil 1 tahun cicilannya. Lalu masuk ke absensi pengajar. Nah, absensi pengajar ini diinfokan per tiap harinya. Nah, kenapa dibedakan SD, SMP, dan SMA? Karena tarif untuk SD, SMP, dan SMA itu berbeda-beda. Tarif pengajar. Jadi lalu cetak pembayaran gaji. Nah, ini di bulan November kita cari. Nah, sini terlihat bahwa Sri ini adalah karyawan, jadi jumlah gajinya tetap, dan untuk pengajar itu jumlah gaji tergantung terhadap jumlah jamnya. Nah, untuk cetak, untuk menyimpan, kita klik print. Nah, untuk melihat yang bulan sebelumnya bisa kita cari. Nah, di sini sudah bulan Oktober, pengajar jumlah 6 jam dengan jumlah gaji 128.000. Lalu kita masuk ke pengeluaran lain-lain. Nah, pengeluaran lain-lain ini di sini admin menginputkan data pembelian perlengkapan, pembayaran gaji, terus pemakaian perlengkapan, pembayaran listrik, pembayaran telepon. Nah, jadi dapat dilakukan di menu ini. Untuk melihat jurnal dan laporan keuangan harus login di akun pemilik. Nah, untuk melihat jurnal itu kita klik menu laporan. Nah, klik jurnal. Kita lihat di bulan Oktober. Nah, berikut adalah jurnal di bulan Oktober. Untuk buku besar, kita pilih dulu akunnya yang mau kita pilih, bulannya, kita klik cari. Nah, ini adalah hasil buku besar di bulan Oktober. Nah, saldo awal ini didapat dari saldo terakhir di bulan sebelumnya. Bisa kita lihat di bulan September, di sini 51 juta. Nah, saldo akhirnya di sini 51.734.000. Sama seperti di bulan Oktober, saldo awal. Untuk kita laba rugi, nah, berikut adalah yang di bulan Oktober. Bisa dilihat di sini ada laba bersih sejumlah rugi 698.000. Untuk perubahan modal dia rugi 698.000, untuk jadi total selisih laba fresh-nya itu 2.884.000. Neraca ini bisa dilihat seperti ini.